Shalom Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Perjalanan hidup dan iman kita tentunya tidak mudah. Akan banyak gesekan yang harus kita alami dan lewati setiap saat, dan ada harga yang harus kita bayar. Tuhan tidak menghendaki kita yang adalah umat-Nya untuk hidup serupa dengan dunia ini. Dikatakan dalam Roma 12 ayat 2 berkata, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna." Bapak Ibu yang saya kasihi, ayat ini berbicara tentang hidup sebagai orang Kristiani yang adalah hidup yang tidak mengenal kata kompromi dengan dunia. Dalam 2 Tawarik 20 ayat 27 sampai 37, kita bisa melihat bagaimana Yosafat yang adalah seorang yang takut akan Tuhan, tetapi karena ia tidak mawas diri, ia tidak aware akan dirinya, ia menjadi kurang peka akan pimpinan Tuhan, dan ia salah dalam mengambil langkah. Dan bisa kita lihat di ayat ke-35 dan ayat 36 berkata, "Kemudian Yosafat Raja Yehuda itu bersekutu dengan Ahazia, Raja Israel yang fasik perbuatannya. Ia bersekutu dengan Ahazia untuk membuat kapal-kapal yang dapat berlayar ke Tarsis. Kapal-kapal itu dibuat mereka di Ezion-Geber." Bapak Ibu yang saya kasihi, Yosafat lupa siapa dirinya. Lalu ia bersekutu dengan orang fasik untuk membuat kapal-kapal dengan tujuan supaya ia dapat pergi ke Ofir dengan harapan dapat mengangkut emas untuk memuaskan keinginan dagingnya. Tetapi Tuhan tidak berkenan dengan perbuatan Yosafat ini. Oleh sebab itu dia mengutus Eliezer untuk bernubuat kepada Yosafat di dalam 1 Raja-Raja 22 ayat 49. Di mana di situ dikatakan bahwa kapal-kapal itu tidak jadi pergi ke sana sebab kapal-kapal itu pecah di Ezion-Geber. Bapak Ibu, peristiwa yang menimpa pekerjaan Yosafat ini kiranya dapat menjadi pelajaran berharga bagi kita. Karena ketika kita berkompromi dengan hal-hal yang tidak baik, contohnya seperti Yosafat, ia berkompromi dengan orang fasik, maka usahanya menjadi gagal. Dari bagian firman Tuhan hari ini kita kembali diingatkan bahwa Tuhan menghendaki untuk setiap kita, anak-anaknya, memiliki integritas di dalam hidup. Ketegasan untuk tidak bersahabat atau berkompromi dengan dunia ini. Karena hal itu menimbulkan kecemburuan di hati Tuhan. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Bahkan pemazmur berkata di dalam Mazmur 1 ayat 1 dan 3, "Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil." Mari miliklah hidup yang berbeda dengan dunia ini, dan jangan kita berkompromi dengan hal-hal yang tidak baik. Tuhan Yesus memberkati kita.